Kemudian ada pertanyaan tadi, bagaimana membedakan bisikan syaitan dengan bisikan dari ilahi? Lihat kapan dibisikinya. Makanya kita lihat, kalau kita sedang baca Al-Quran, dapatkan sesuatu, bisa jadi itu adalah uh, apa yang Allah berikan jawaban kepada kita. Setelah kita sholat, kita berdoa, tiba-tiba sesuatu yang bagus kita dapatkan, itu bisa jadi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisikan syaitan itu kapan sering terjadi? Ketika sholat, karena sholat kita diganggu oleh syaitan. Kapan lagi terjadi? Saat di kamar mandi, ya, bisa jadi itu bisikan dari syaitan. Karena kita masuk kamar mandi aja kita minta berdoa untuk berlindung dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kamar mandi kita minta perlindungan dari Allah. Ya, karena ada al khaba'is di dalamnya itu, ya, syaitan di dalamnya itu. Makanya kalau ada sesuatu, apakah itu inspirasi atau petunjuk, dapatnya di mana? Di kamar mandi. Hati-hati, jangan-jangan itu dari syaitan. Karena banyak syaitan di kamar mandi. Kelihatannya bagus tapi hebat sekali idenya. Ingat bahwa tadi syar itu bisa jadi sesuatu yang baik dan berakhir dengan keburukan, dia masuk dalam kategori syar. Tapi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya pribadi setelah mendapatkan penjelasan dari guru saya, maka ketika ada sesuatu yang munculnya di dalam kamar mandi dan ketika sholat, tidak digunakan sebagai petunjuk. Khawatir itu datangnya itu dari syaitan. Tapi bagaimana, kan kita sholat meminta petunjuk? Iya, dapatnya bukan di dalam sholat, tapi bisa jadi setelah kita sholat. Atau ketika dalam sholat kita dapatkan, kemudian itu dikuatkan lagi setelah sholat, bisa jadi itu petunjuk dari Allah. Tapi kalau dari syaitan itu biasanya instan, dibuat kita itu senang, dibuat kita itu seolah-olah wah itu betul. Satu kali saja, setelah itu kita lupa, begitu kita ikut petunjuk itu, bisa jadi itulah syaitan. Ingat, tadi kita sudah belajar was-was. Syaitan itu menaruh sesuatu secara diam-diam, secara diam-diam tanpa kita sadari. Ya. Bagi orang-orang yang sudah belajar agama, bagi orang-orang yang dekat, yang melakukan sholat, syaitan itu sangat cerdik, sangat licik ya, bahkan sangat licik ya. Kenapa? Terkadang dia menggoda manusia yang sudah dekat dengan Allah itu dengan menaruh sesuatu secara diam-diam. Ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita sholat, tambah sholat sunat, tambah kemudian sholat malam, tambah sedekah, bisa jadi di situ ada bisikan syaitan mendorong kita untuk melakukan perbuatan itu lebih sering. Oh, ini petunjuk dari Allah nih, saya harus tambah rakaat sholat saya nih, saya harus nambah sedekah saya nih. Pelan-pelan, terus kita tambah, ya. Sampai pada satu saat kita timbul, ya. Saya pernah, saya merasa banyak baca Al-Quran, saya merasa jadi orang baik karena saya belajar bahasa Arab, saya merasa jadi orang dermawan karena banyak sedekah saya. Tiba-tiba sampai pada saat kita sudah meremehkan orang-orang lain sekitar kita. Ketika kita melihat ada orang yang dia meninggalkan sholat, sudah merasa kita lebih baik dari orang itu. Ketika kita melihat ada orang yang wah dia nggak pernah bersedekah, kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Nah, mulailah di situ sebenarnya yang ditaruh oleh syaitan jauh-jauh hari itu mulai coba syaitan berubah. Nah, jadi bagaimana juga supaya kita bisa bedakan antara bisikan syaitan dengan bisikan ilahi? Makanya dalam setiap rakaat salat kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisikan syaitan pasti ujungnya lah kesengsaraan. Ya. Bisikan syaitan pasti ujungnya merasa lebih baik dari orang lain. Kalau itu petunjuk dari Allah, akan menjadikan kita itu pribadi yang semakin rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Apapun yang kita berbuat itu kita selalu merasa bahwa kebaikan yang saya lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dia menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Tapi kalau sebaliknya, dia merasa tinggi hati di hadapan manusia, dan itu bisa jadi apapun yang dia dapatkan itu bisikannya berasal dari kita. Wallahu alam, kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk yang jelas sehingga kita tidak tersesat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab berkaitan dengan bisikan syaitan dan bisikan ilahi. Baik, berikutnya